semuanya. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah musik pada era barok, era klasik, dan era romantik. Yang pertama pada zaman era barok. Kata barok berasal dari bahasa Portugis memiliki ejaan kata baruccio, artinya bulat miring, lonjong seperti mutiara tidak sempurna. Pada era ini yaitu pada akhir abad 15, tetapi sangat spesifik di tahun 1600. Pada abad ke-16 sampai 17 disebut dengan masa peralihan, dan 1650 sampai 1750 yaitu masa perkenalan. Istilah barok dipakai sebagai gaya kesenian. Kesenian sangat tinggi pada era ini yaitu musik, seni pahat atau ukir, dan lukis. Pada era ini banyak karya komposer-komposer besar dijadikan kiblat atau acuan atau pedoman suatu momentum cikal bakal musik gereja, dan dijadikan sistem ilmu pengetahuan. Musik pada era barok dibagi menjadi tiga, yaitu barok awal, barok tengah, dan barok akhir. Musik barok cenderung Kristen, musiknya lebih mengagungkan Tuhan bukan teknik. Oke, berikut tokoh musik era barok. Yang pertama ada Claudio Monteverdi, yang kedua ada Henry Purcell, yang ketiga ada Johann Sebastian Bach, dan yang keempat ada Georg Friedrich Händel, dan yang kelima ada Jean Philippe Romeau, dan yang terakhir ada Antonio Vivaldi. Oke, selanjutnya yaitu karakter musik barok. Yang pertama, range, tidak terlalu luas, instrumennya terbatas. Yang kedua ada dinamika bertingkat. Yang ketiga, chiaroscuro, yaitu terlihat kontras antara gelap dan terang, melodinya berangsur-angsur dari yang lembut sampai keras. Yang keempat ada banyak menggunakan ornamen, trill, modern, dan drone. Yang kelima banyak menggunakan improvisasi. Yang keenam memanfaatkan polyphony, yaitu single melodi. Yang ketujuh harmoni bergerak cepat, teknik kontra apung, dan yang terakhir yaitu ekspresi tapi tidak emosional. Pada zaman era barok identik dengan mewah bahkan berlebihan, dapat terlihat dari arsitektur dan pada bangunan-bangunan pada era barok. Sistem musik barok yaitu perasaan dan pikiran. Mereka merasa pada era ini sistemnya mewakili perasaan mereka. Era barok yaitu mereka menggunakan gaya urban, menambahkan kesan mewah dan melipat ganda. Bangunan Eropa pada abad ke-16 itu yang sangat terkenal adalah katedral. Katedral itu kursi, namun pada saat ini sering disebut dengan mimbar, merupakan tanda kehormatan. Pada saat era ini musik gereja semakin tersebar luas, akhirnya istilah katedral digunakan. Banyak mengeksperimen dengan wujud penampilan. Proses kreasi pada era ini tidak hanya menirukan alam, tetapi secara kreatif, jenius, dengan perasaan dan pikiran yang tersistem. Masyarakat pada era ini pun masih mempertahankan bangunan lama. Kurang lebih pada era ini seperti sekarang, sistem sama dengan pandangan sebelumnya yang kita ketahui sampai saat ini. Dan pada era ini musik dihargai secara pantas. Dalam zaman barok dijunjung tinggi zaman Pitagoras karena fokusnya tertuju penciptaan Pitagoras, yaitu sistem musik angkasa sudah dimulai pada abad pertengahan, namun bayangannya ditingkatkan di zaman barok, yaitu musika kolestis, yaitu pujian alam raya terhadap pencipta, serta musik angelika, pujian pada Allah oleh malaikat surga. Ternyata pada zaman barok masih memakai istilah klasifikasi musik yang diajar oleh Boethius, seorang teori musik Roma pada abad 6 Masehi. Yang pertama ada musik mundana, musik yang hadir dalam dunia angkasa. Yang kedua ada musik humana, harmoni dalam badan manusia seperti anggota badan, emosi, atau hubungan antar jiwa. Yang ketiga ada musik instrumentalis, musik yang berbunyi secara fisik, yang berbunyi dari alat musik dan suara manusia. Di zaman barok terdapat istilah musik putika, adalah ilmu komposisi. Suatu nada tinggi melambangkan juga tempat yang tinggi, yaitu surga, dan lembah yang dalam, yaitu neraka.
Berikutnya, situasi politik dan sosial pada era ini. Masyarakat zaman barok masih menjalankan sistem kasta, yaitu golongan raja, kaum bangsawan, kaum rohaniawan, penduduk paling rendah 1, dan penduduk paling rendah 2 seperti petani atau buruh. Musik yang dipentaskan di kerajaan disponsori bangsawan. Jika di gereja disponsori oleh uskup dan bangsawan musik. Yang dilakukan di kota atau umum disponsori pemerintah musik. Yang paling tinggi katanya yaitu musik kamar yang khusus menghibur orang kaya pada saat itu. Musik efektif dalam klasifikasi musik barok. Tujuan untuk melukis afek. Afek yaitu perasaan atau asa diungkapkan melalui alat musik yang dipakai. Para pemusik barok yakin bahwa tangga nada jiwa manusia dan keadaan tertentu, artinya dalam musik barok pada komponis mengekspresikan hanya dalam hatinya, tapi secara teknis menggunakan patokan tertentu. Untuk mengekspresikan iman para komponis menggunakan tangga nada Dorian ala musik yang mengekspresikan dalam trompet. Lalu tangga nada Aeolian dan kalimat yang mendeskripsikan keadilan menggunakan nada C atau nada M di alat musik flute. Kalimat ketegasan kekuatan menggunakan tangga nada G, menggunakan trombon dan klarinet. Tonika mencerminkan kewaspadaan, alat digunakan bebas. Berikut alat musik di zaman barok. Dalam musik istana ada biola, alto, cello, gitar, harpa, harpsichord, organ atau orgel, flute, horn, dan trompet. Dalam musik rakyat yaitu biola sederhana atau oktav, gige, re leher, gitar, piccolo, flute kecil, gendram, lonceng, obo, dan klarinet. Selanjutnya kita masuk pada musik era klasik. Selanjutnya musik era klasik. Era klasik terjadi pada 1750 sampai 1820-an. Era klasik dibagi menjadi 3, yaitu rokoko atau praklasik 1730 sampai 1760. Yang kedua klasik awal 1760 sampai 1780. Yang ketiga ada klasik tinggi 1780 sampai 1820. Pandangan sosial dan politik pada era ini, kebebasan dari pengaruh agama dan gereja, mementingkan logis-logis alih-alih agama. Proses kreasi pada era klasik itu tunjukkan dari struktur keindahan dan kultur budaya pasisme pada zaman lampau, kaku dan sangat struktural. Cirinya pada klasik yaitu lebih berstruktur. Karakter pada era itu yang pertama, rangga nadanya lebih luas. Instrumennya sudah lebih berkembang sejak era barok. Yang kedua, tempo stabil. Yang ketiga, dinamika bergradasi. Yang keempat, melodinya simetris. Mayoritas homofoni, yaitu harmoni 3 suara atau lebih bunyi bersamaan. Perasaan dan pikiran yang mewakili gaya musikal pada zaman ini yaitu musik merupakan pelipur lara, melawan emosi yang tidak menggantungkan dan mementingkan kesimetrisan. Era musik klasik itu kemudian disenangi oleh masyarakat karena adanya pemain-pemain musik yang menggambarkan serta menyanyikan lagu yang dipakai pada upacara gereja. Musik itu tersebar di seluruh Eropa, kemudian tumbuh berkembang. Karya pada musik klasik yaitu karya monumental yaitu musik Mozart. Tokoh fenomenal pada era klasik yang pertama ada Wolfgang Amadeus Mozart, yang kedua ada Franz Joseph Haydn, yang terakhir ada L. Beethoven. Musik zaman klasik merupakan era yang dibilang paling pendek namun paling penting. Oke, berikutnya kita masuk ke dalam musik era romantik. Musik era romantik. Musik era romantik berada di tahun kurang lebih 1800 sampai 1900-an. Romantik terbagi menjadi 3.
yaitu romantik awal 1800 sampai 1830, yang kedua romantik tinggi 1830 sampai 1850, dan yang ketiga yaitu romantik akhir 1850 sampai 1890. Kata romantik adalah romantis. Musik yang dimainkan dengan gaya, teknik, lebih ke dalam jiwa dari si playernya atau pemainnya. Musik-musik romantik lebih menggambarkan perasaan-perasaan manusia. Dari musik romantik, penekanan teknik, gaya, dan bentuk-bentuk musikalnya sama seperti klasik. Tapi di dalam romantik ini lebih dalam ke dalam playernya tersebut. Komposer yang menciptakan lagu dan si playernya memainkannya berusaha menginterpretasikan dari komposer tersebut. Jadi, si player merasakan nada demi nada. Allegretto, nada yang diperlebar. Rubato adalah dimainkan dengan tidak memandang tempo. Karya romantik, kecenderungan romantik, kemanisan, bentuk-bentuk nada dinamika ditentukan oleh player tersebut. Seperti kebanyakan romantik, mewakili perasaan politik di era saat itu. Jika musik barok mewakili propaganda politik pada saat itu. Politik yang dimaksud pada era romantik yaitu politik pandangan tentang masyarakat, bukan tentang pemerintah. Di era tahun romantik banyak singgungan. Yang diketahui di bangsa sana adalah neokolisme. Di zaman romantik inilah yang mewakili perasaan-perasaan masyarakat. Pergerakan musik era romantik diklasifikasikan oleh ilmuwan menjadi 4 periode. Yang pertama romantik awal, romantik tinggi, romantik akhir, musik minimalis, dan musik modernisme. Ciri khas musik era romantik: bentuk cenderung dengan gaya singkat, mewakili seni diri yang diekspresikan, mewakili sastra, lagu-lagu pengiring drama. Harmoni di dalam romantik cenderung penambahan nada-nada kromatik, harmoni di dalamnya. Melodi, musik romantik dimainkan dengan melodi yang simpel, dan ritmik dinikmati oleh komposisi ornamen fasi tanpa batas. Warna suaranya yaitu jiwa kosmos yang identik dengan suara alam. Tokoh fenomenal pada zaman era romantik. Yang pertama ada Ludwig van Beethoven, yaitu 1770 sampai 1827 dari Bonn, Jerman. Yang kedua ada Franz Peter Schubert 1779 sampai 1823 dari Wiener, Australia. Yang ketiga ada Felix Mendelssohn, yaitu pada tahun 1809 sampai 1847 dari Jerman. Selanjutnya ada Francois Frederick Chopin 1810 sampai 1949 dari Polandia. Lalu ada Robert Alexander Schumann, yaitu 1810 sampai 1856 dari Jerman. Lalu ada Franz Liszt 1811 sampai 1866 dari Jerman. Selanjutnya ada Louis Hector Berlioz 1803 sampai 1869 dari Prancis. Lalu ada Wilhelm Richard Wagner 1835 sampai 1883 dari Leipzig, Jerman. Yang terakhir ada Johannes Brahms 1830 sampai 1897 dari Hamburg, Jerman.